Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Vina Rizky, dan rekan saya, Safina Arif Nuranisa. Di sini kami akan membahas tentang spesifikasi tujuan dan target pembelajaran. Dosen pengampu Bapak Lumarido, MPD, mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Materi pembahasan yang kami bahas adalah tujuan pendidikan dan target pembelajaran, kemudian sumber pembelajaran, proses pembelajaran, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, target pembelajaran, level kemampuan, kata kerja operasional, serta pengujian berbasis kompetensi. Baik, pembahasan yang pertama adalah tujuan pendidikan dan target pembelajaran. Tujuan pembelajaran disebut juga dengan target pembelajaran. Jadi, target pembelajaran harus menyatakan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh peserta didik, nilai atau perasaan setelah pendidik memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Target pembelajaran ini terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Memutuskan target spesifik yang diharapkan agar dicapai peserta didik dalam pembelajaran mereka merupakan salah satu langkah penting dalam proses pembelajaran. Instruksi tersebut melibatkan 3 kegiatan. Yang pertama adalah memutuskan apa yang peserta didik pelajari. Maksudnya di sini adalah kegiatan tersebut mengharuskan pendidik mengartikulasikan dalam beberapa cara yang diharapkan dapat dilakukan peserta didik setelah proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran yang sesuai. Kegiatan ini merupakan kegiatan di mana pendidik menyediakan kondisi dan kegiatan bagi peserta didik untuk proses pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi pembelajaran. Jadi setelah proses pembelajaran selesai yang dilakukan pendidik kepada peserta didik, maka proses pembelajaran ini akan dievaluasi oleh pendidik. Target pembelajaran khusus penting untuk 4 aspek penilaian kelas berikut. Yang pertama, perencanaan umum untuk prosedur penilaian menjadi lebih mudah dengan mengetahui hasil spesifik yang dicapai peserta didik. Yang kedua, memilih dan membuat prosedur penilaian bergantung pada pengetahuan pencapaian spesifik mana yang harus dinilai. Yang ketiga, mengevaluasi prosedur penilaian yang lebih mudah ketika mengetahui target pembelajaran tertentu. Yang keempat, menilai dengan benar relevansi konten dari prosedur penilaian mengharuskan pendidik untuk mengetahui pencapaian spesifik yang harus dinilai. Nah, di sini terdapat bagan turunan target pembelajaran dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini memiliki fungsi untuk memberikan arahan dan tujuan untuk mendesain kegiatan pendidikan secara komprehensif. Jadi tujuan pendidikan ini menjadi dasar pada standar nasional, di mana standar nasional ini ditulis sebagai standar materi dan standar kinerja. Tetapi standar kinerja ini biasanya dianggap sama dengan target pembelajaran umum, di mana target pembelajaran umum ini merupakan pernyataan tentang hasil pembelajaran yang diharapkan yang berasal dari tujuan pendidikan. Nah, standar materi ini hanya memberikan gambaran materi pelajaran yang harus dipelajari siswa, sedangkan standar kinerja menggambarkan apa yang harus dilakukan siswa dalam materi yang mereka pelajari. Kemudian, standar ini berguna untuk perencanaan pembelajaran atau kurikulum dan harus disusun menjadi beberapa target pembelajaran spesifik. Di mana target pembelajaran spesifik merupakan pernyataan yang jelas tentang apa yang harus dicapai peserta didik pada akhir pembelajaran. Nah, target pembelajaran spesifik ini berfungsi untuk
rencana pembelajaran, rencana penilaian, tapi dapat berupa juga target penguasaan materi dan target pembelajaran pengembangan. Maaf kecoret. Sumber target pembelajaran. Standar kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik ketika ia nanti telah selesai melakukan proses pendidikannya. Pada awal pengembangannya, Benjamin S. Bloom membagi kompetensi menjadi 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana ketiga domain ini akan dibahas di slide selanjutnya. Proses pembelajaran. Yang pertama, berpikir atau thinking. Maksudnya di sini adalah memahami tentang konsep-konsep materi pembelajaran. Yang kedua, merasakan atau feeling. Di sini, ketika materi pembelajaran sudah dipahami, kemudian dapat membangun sikap, motivasi, dan upaya internalisasi nilai dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga, penginderaan atau sensing. Maksudnya di sini setelah merasakan kemudian melakukan penginderaan terhadap pembelajaran tersebut. Yang keempat, interaksi atau interaction. Jadi di sini melakukan pembiasaan terhadap pembelajaran yang dipelajarinya. Yang selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini terdiri dari 4 sifat. Yang pertama ada intelektual. Sebagai contoh dalam materi pembelajaran membaca Al-Quran. Intelektual ini meliputi prinsip dalam kaidah membaca Al-Quran dalam materi pembelajaran membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, emosional. Ini meliputi bentuk motivasi, sikap, nilai, urgensi membaca Al-Quran merupakan sebagai kebutuhan kemampuan diri. Dan sifat yang ketiga adalah fisikal. Fisikal ini meliputi wujud dari penerapan kaidah dan konsep dalam membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah sosiokultural. Sosiokultural ini berkaitan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Nah, materi pembelajaran ini secara komprehensif dapat berupa fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang bertujuan untuk mengembangkan daya pikir peserta didik. Tujuan pembelajaran secara komprehensif. Tujuannya untuk mengoptimalkan potensi peserta didik. Selanjutnya ada parsial. Tujuannya untuk mengembangkan intelektual pada ranah kognitif, untuk meningkatkan perasaan pada ranah afektif, untuk menanamkan indera dan gerak pada ranah sensori motorik, untuk memperkaya pergaulan pada ranah sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah target pembelajaran. Yang pertama secara menyeluruh. Secara menyeluruh ini untuk pembentukan jati diri. Seperti contoh yang sebelumnya pada pembelajaran Al-Quran, secara menyeluruh ini untuk membentuk pribadi yang fasih dan gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, secara parsial. Untuk memperoleh pengetahuan ini secara kognitif, membangun pemahaman diri secara afektif, dan memelihara ekspresi diri untuk sensori motor dan menumbuhkan sosialisasi untuk sosial. Seperti contoh dalam pembelajaran membaca Al-Quran, secara kognitif ini untuk memperoleh pengetahuan tentang kaidah membaca Al-Quran yang baik dan benar terhadap peserta didik. Dan untuk afektifnya, peserta didik ini terbangun kecintaan dalam membaca Al-Quran. Sedangkan dalam sensori motor ini, peserta didik fasih dalam membaca Al-Quran. Dan secara sosial, terbentuk komunitas pembaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah level kemampuan pembelajaran.
Di sini terdapat 3 level kemampuan. Yang pertama adalah basic learning. Basic learning ini terdiri dari 4 level. Yang pertama ada kognitif. Jadi di mana kognitif ini secara berurutan dari level yang terendah adalah mengetahui dan memahami. Kemudian yang kedua ada afektif. Afektif ini berarti menerima dan menanggapi. Yang ketiga ada sensor motor. Sensor motor ini berarti mengamati dan bereaksi, serta sosial. Sosial berarti dapat menghubungkan dan berkomunikasi. Kemudian level yang kedua adalah applied learning. Yang pertama ada menerapkan, kemudian menilai, beraktivitas, dan berpartisipasi. Dan yang ketiga ada ideational learning. Di sini terdiri dari menyintesis, mengarakterisasi, mengharmonisasi, dan berkolaborasi. Selanjutnya ada kata kerja operasional. Ini terdiri dari 4 domain. Yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif ini terdiri dari pengetahuan. Maksudnya di sini dapat mengingat atau mengulang materi pelajaran. Yang kedua ada pemahaman. Berarti kemampuan untuk menangkap dan membangun makna dari materi tersebut. Setelah peserta didik ini menangkap, kemudian diaplikasikan oleh peserta didik. Setelah diaplikasikan, peserta didik juga dapat menganalisis. Menganalisis ini berarti mampu untuk memecah atau membedakan pembelajaran tersebut. Setelah itu, adanya evaluasi. Maksudnya di sini kemampuan untuk menilai, memeriksa, atau mengkritik nilai dari pembelajaran tersebut. Kemudian ada sintesis. Sintesis ini berarti kemampuan untuk menempatkan bagian-bagian dari materi pembelajaran. Kemudian ada imajinasi. Nah, dari pembelajaran tersebut dapat diimajinasi dalam berkreasi. Dan yang terakhir ada kreasi. Berarti ini kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan proses materi pelajaran menjadi suatu produk. Selanjutnya yang kedua ada domain afektif. Di sini terdiri dari penerimaan. Jadi pada penerimaan ini peserta didik memiliki keinginan untuk memperhatikan pembelajaran. Kemudian setelah memperhatikan, kemudian peserta didik memberikan tanggapan terhadap pembelajaran tersebut. Setelah memberikan tanggapan, peserta didik akan menilai dari pembelajaran tersebut. Kemudian organisasi. Nah, pada tahap ini, nilai satu dengan nilai yang lain dikaitkan. Dan yang selanjutnya ada internalisasi. Pada tingkat ini, peserta didik dapat menanamkan nilai-nilai yang ada dalam sikap dan perbuatannya. Kemudian yang selanjutnya ada karakterisasi. Di sini, peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu. Kemudian pengaguman. Pada tahap ini, peserta didik mengalami kekaguman terhadap nilai-nilai yang dipelajarinya. Dan yang terakhir ada aspirasi. Pada tingkatan ini, peserta didik terilhami oleh nilai-nilai yang dipelajari dan menjadi atau berkeinginan menjadi sosok yang terbangun oleh nilai-nilai yang ada. Yang selanjutnya ada domain sensor motor. Yang pertama ada mengamati. Di tahap ini, peserta didik melakukan kegiatan pengamatan. Setelah mengamati, peserta didik ini akan bereaksi pada pengamatan yang dilakukannya. Setelah melakukan reaksi atau merespon, peserta didik ini akan melakukan tindak lanjut. Nah, setelah melakukan tindak lanjut, peserta didik ini akan mampu untuk beradaptasi terhadap penelitian yang dilakukannya. Kemudian membuktikan terhadap penelitian yang dilakukan. Selanjutnya menyelaraskan. Menyelaraskan ini berarti memadukan
atau melakukan sinkronisasi dari penelitian tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada berimprovisasi. Di sini peserta didik mampu berimprovisasi dengan keterampilan yang diperoleh dari penelitian tersebut. Yang terakhir ada berinovasi. Maksudnya ini dapat mewujudkan bentuk baru. Dan yang terakhir ada domain sosial. Domain sosial ini terdiri dari relasi. Yang kedua ada komunikasi, partisipasi, negosiasi, kemudian memutuskan, kolaborasi, inisiasi, dan konversi. Pengujian berbasis kompetensi. Program pembelajaran terdiri atas konteks, input, produk, outcomes. Evaluasi belajar secara komprehensif sulit dilakukan, membutuhkan waktu dan instrumensinya. Sehingga para pendidik memilih melakukan evaluasi hasil belajar secara parsial. Penilaian afektif dilakukan tersendiri, kognitif tersendiri, dan tiap aspeknya dilakukan secara terpisah. Pengujian berbasis kompetensi. Pengembangan sistem pengujian berbasis kompetensi mencangkup masalah-masalah berikut. Yang pertama, standar kompetensi memiliki implikasi yang signifikan terhadap perencanaan, metodologi, dan pengelolaan ujian. Yang kedua, kemampuan dasar merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, rencana penilaian harus dikembangkan bersamaan dengan pengembangan dengan pembelajaran. Yang keempat, proses pengujian merupakan pemilihan dan pengembangan teknik pengujian, sistem pencatatan, dan pengelolaan proses. Dan yang kelima, pelaksanaan pengujian dapat digunakan beragam teknik pengujian. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan masih kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.